Salah satu perhatian khusus Dinas Kesehatan DKI Jakarta adalah penyakit HPV, Human Papilloma Virus. HPV merupakan suatu penyakit yang disebabkan akibat hubungan seksual yang tidak aman. Bahkan penyakit tersebut dapat menyebabkan kanker leher rahim pada wanita. Untuk berdiskusi hal itu, Warta Kota berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama. Ngabila menyebutkan bahwa kanker leher rahim pada wanita pembunuh wanita nomor 1 di dunia, termasuk juga di Indonesia. Sobat Warta Kota, tadi kita sudah berbicara mengenai COVID-19 dan juga campak. Nah, kali ini ada salah satu penyakit yang juga menjadi concern dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yaitu HPV. Bersama dengan saya Leon dan pastinya saya masih ditemani oleh Dokter Ngabila. Dokter, mungkin bisa dijelaskan HPV itu apa sih, Dok? HPV itu Human Papilloma Virus. Dia ada beberapa tipe, ada yang tipe jinak dan tipe ganas. Nah, tipe jinak mungkin kalau infeksi pada wanita atau pada laki-laki itu biasanya bentuknya seperti kutil gitu ya. Tapi kalau yang ganas ini dia bisa juga menyebabkan infeksi di leher rahim ya pada saat berhubungan seksual, sehingga wanita bisa bisa terjadi lesi prakanker ya, kanker ataupun kanker leher rahim itu sendiri gitu. Oke. Berarti parahnya itu bisa menyebabkan kanker leher rahim ya, Dok? Iya, ini adalah penyakit yang menurutku benar-benar benar-benar ini banget, masking banget penipu ulung. Karena dia itu dari infeksi virus atau infeksi menular. Dia bisa jadi penyakit tidak menular. Jadi dari penyakit menular awalnya kan, terus dia jadi cancer kan, penyakit tidak menular kan. Gitu, karena berhubungan seksual dia jadi ada transmisi ya, menular kan. Tapi sesudah itu diem di leher rahim wanita, terus beregenerasi malah jadi penyakit tidak menular, kanker yang bisa berstadium berkali-kali juga, sehingga stadium akhir itu juga jadi penyebab kematian tertinggi di wanita tertinggi di dunia dan di Indonesia. Itu adalah kanker leher rahim. Oke. Itu makanya kenapa sih sampai pemerintah beliin vaksin HPV gratis buat anak SD kelas 5 dan 6 SD, anak perempuan atau yang sederajat di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kalau yang kutil tadi itu berarti di kulitnya ya, Dok? Di kulit badan. Oke. Kenapa bisa menyerang ke pria juga, Dok? Iya, karena infeksi virus ya, maksudnya infeksi menular bisa kena ke siapa aja yang kondisinya memang imunitasnya lagi nggak bagus gitu kan tentunya. Dan faktor risikonya tadi itu berhubungan seksual itu sendiri gitu. Berhubungan seksual yang tidak yang mungkin tidak aman gitu yang ya? tidak aman, faktor risiko misalnya berganti-ganti pasangan atau juga dia bisa jadi juga lagi sakit, lagi ada keluhan tetapi tidak menggunakan pelindung atau pengaman seperti kondom kayak gitu, sehingga kan bisa menularkan secara langsung karena kontak langsung gitu. Berarti bisa mengarah ke HIV juga atau gimana, Dok, HPV ini? Beda jenis, yang jelas ini beda jenis virus ya. Kalau HIV kan vaksinnya belum ada juga nih di Indonesia gitu. Beda jenis gitu. Oke. Menariknya adalah HPV ini bisa menyebabkan kanker leher rahim tadi ya. Pada wanita. Itu kenapa dikhususkan vaksinasi HPV itu khusus buat wanita? Iya, betul. Nah, kenapa nggak buat pria juga, Dok? Nah, kenapa? Faktor risikonya kecil, nggak mematikan pula kan. Sedangkan kalau pada wanita itu penyebab kematian nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Jadi makanya programnya itu diberikan 2 kali, Mas Leon, pada anak kurang dari 13 tahun. Jadi diberikan range antara anak umur 10 sampai 13 tahun sebanyak 2 kali dengan jeda antar dosisnya 6 sampai 12 bulan. Jadi dikasihnya itu pada anak SD kelas 5 dan 6 SD wanita atau sederajat untuk anak-anak yang nggak sekolah atau nggak mengikuti pendidikan formal. Jadi tetap dikasih, misalnya anak yang nggak sekolah pun dikasih selama dia antara usia 10 sampai 13 tahun. Kalau di atas 13 tahun itu rekomendasi dari ahli itu sudah tidak bisa vaksinnya cuma 2 kali, tetapi minimal harus 3 kali. Makanya kalau kayak saya ini kan nggak ikut tuh program HPV yang gratis ini kan baru 2016 di Indonesia. Nah, jadi kalau kepada saya itu untuk pencegahannya ya bisa diberikan vaksinasi HPV berbayar sendiri 3 kali
dengan jarak minimal 6 bulan. Berarti di atas 18 tahun masih bisa tapi berbayar gitu ya? Berbayar, iya. Oke. Sebenarnya selain berhubungan seksual tidak aman, apa sih penyebab lain dari virus HPV ini, Dok? Ya, utamanya sih tadi ya masalah hygiene, ya kan. Terus juga yang paling utama banget sih faktor risiko berhubungan seksual yang dini. Nah, jadi ada kondisi juga di mana leher rahim orang itu lebih rentan juga di usia-usia yang awal tadi, usia 10-13 tahun itu sexually aktif, makanya itu juga yang membuat kenapa program ini dimulai vaksinasinya di usia tersebut. Karena usia di mana ada potensi anak perempuan akan menjadi sexually aktif pada usia 11 tahun ke atas gitu, dan itu akan lebih rentan juga si virus itu untuk menginfeksi gitu, sehingga memang harus segera dilakukan dua hal ya. Yang pertama kita tentunya harus vaksinasi sebagai proteksi, yang kedua edukasi, jangan sampai anak usia dini melakukan hubungan seksual yang tadi itu tidak aman, lalu juga tidak sesuai dengan kaidah yang ada ya di luar pernikahan dan lain sebagainya. Oke, emang range batas minimal usianya itu berapa sih, Dok? Biar leher rahimnya itu udah kuat lah istilahnya. Ya sekitar 10 tahunan itu, 10-11 tahun. Oh, 10-11 untuk tahun? melakukan imunisasinya itu. Iya. Oh, oke, baik. Oke, kalau untuk nggak normal, berarti kalau di bawah itu udah sangat jauh tidak normal ya, seharusnya tidak boleh terjadi gitu. Abusive banget gitu. Dokter, kalau misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, kasus HPV sendiri ada berapa sih, Dok, dan bagaimana kondisinya, Dok? Kalau prevalensi kansernya itu sendiri kasusnya mungkin cukup banyak, tetapi mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara angka ya, karena belum pegang angkanya secara pasti karena di bagian seksi yang lain. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah upaya pencegahan yang dilakukan di Jakarta tadi, cegah sakit, cegah komplikasi dan meninggal. Cegah sakit dengan imunisasi dan melakukan sex education dari mulai anak kecil, dari mulai anak SD. Udah masuk di SD kita kasih tahu selain HIV, aku bangga aku tahu ya, ABAT, itu juga kan masuk ke sexually reproduktif ya. Jadi kampanye tentang seksual yang baik ya, hubungan seksual yang baik kayak gitu, itu health reproduktif ya. Jadi reproduksi kesehatan yang baik itu masuk dalam kampanye dari mulai TK, SD itu udah masuk ya kayak gitu. Nah, jadi edukasi dan vaksinasi. Nah, ketika kita bicara deteksi dini, kan yang biasanya delayed itu kan orang nggak sadar, tiba-tiba udah banyak darah, terus nyeri, terus berat badan udah turun. Yang lebih parah banyak yang tiba-tiba lagi ronsen, kok ada massa ya di paru-paru, atau lagi USG kok di hati, karena kan paling banyak penyebaran kanker tuh ke sana. Ternyata udah stadium 4. Kalau itu kan udah nggak bisa disembuhin lagi, ya kan, kemoterapi hanya paliatif, hanya rehabilitatif untuk mencegah si kansernya tambah banyak dan meninggalnya agak lebih lama gitu ya, jangan terlalu cepat. Artinya itu udah sangat terlambat. Masa kita baru nemuin kanker setelah kanker utamanya udah pindah jalan-jalannya ke yang paling dia sukain, ke paru-paru sama liver. Nah itu kan udah kacau banget. Nah makanya yang kita gencarin adalah deteksi dini, yaitu IVA tes dengan asam cuka. Nah itu yang kita lakukan ke kementerian-kementerian, kita lakukan ke Dharma Wanita, ke Posyandu, ke Rpetra, kita buat juga di di puskesmas tentunya untuk inspeksi visual asam asetat melihat kondisi leher rahim wanita yang sudah sexually aktif. Gitu. Dokter, edukasi seksual ke anak-anak nih khususnya itu kan mungkin sebagian masyarakat masih menganggap tabu, wah jorok, wah kotor. Terus mungkin kadang orang tua berpikiran atau bahkan bingung gimana nih cara saya menyampaikan edukasi kesehatan seksual ke anak saya. Nah itu gimana, Dok, harusnya, Dok? Ya, ini sebenarnya pembelajarannya sudah bisa dilakukan sejak SD ya, sejak SD, tetapi memang bertahap dan harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah di program upaya kesehatan sekolah UKS itu udah ada sebenarnya modulnya, dan itu bahkan masuk ke dalam bagian dari bentuk seperti raport kesehatanku ya, yang diedukasikan gitu. Jadi tentunya pertama adalah pengenalan anatomi. Kita harus kasih tahu dulu bahwa
anatomi reproduksi wanita ada apa saja ya, dari mulai bagian atas, bawah, mungkin dari luar, dalam. Begitu pula juga dengan laki-laki. Itu harapannya ini bukan sesuatu hal yang tabu, tetapi harapannya lebih ilmiah, saintifik, dan masyarakat anak-anak tuh nggak jadi kepo, justru malah mencari dari sumber-sumber yang tidak bermanfaat, tidak bertanggung jawab kayak gitu. Jadi harapkan memang secara formal dijelaskan, diajarkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan itu memang sesuai usianya. Gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan di sekolah oleh guru ya dok. Iya. Nah kalau orang tua nih dok di rumah, gimana nih cara ngajarin anaknya dok? Ya tentunya harus menjaga kebersihan diri dan juga organ reproduksi, lalu juga tadi faktor-faktor risiko terhadap si pembunuh nomor 1 wanita ini kan. Kita nggak boleh berhubungan seksual sedini mungkin, atau bahkan kalau tentunya kita di norma orang Indonesia ya masih kan harus dalam pernikahan yang resmi dan lain sebagainya. Jadi kita jelaskan nilai-nilai tersebut bisa dibungkus juga dengan nilai-nilai keagamaan, religi dan juga spiritual, sehingga anak-anak kita paham gitu bahwa memang penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan daripada si organ reproduksi itu. Gitu. Oke, dan tentunya orang tua jangan malah menganggap tabu, terus nanti jadinya malah takut sendiri nih nyampein ke anaknya, malah pesannya nggak tersampaikan gitu ya dok, takutnya. Betul banget, betul. Oke, baik Dokter Nabila, terima kasih atas waktunya, dan Sobat Warta Kota, itu tadi bincang-bincang spesial banget nih. 3 isu kesehatan yang ada di DKI Jakarta, yaitu tadi ada COVID-19, campak, dan juga HPV. Ya. Terima kasih Dokter Nabila. Sama-sama Mas Leon dan juga rekan Warta Kota. Mungkin terakhir dokter ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta? Ya, terima kasih Warta Kota dan juga masyarakat semua. Prinsipnya saya ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan juga paradigma sehat. Kita lakukan pola hidup sehat setiap hari dengan cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Semoga semua yang menonton bisa tambah sehat terus. Oke, terima kasih Dokter Nabila, dan terima kasih Sobat Warta Kota. Itu tadi bincang-bincang spesial bersama dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Nabila Salama. Tetap pantengin Warta Kota karena bakal ada narasumber menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.